Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat lagi Bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru bunda-bunda muslimat. Boleh tepuk tangannya dong semangatnya. Insyaallah, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah sekali lagi hari ini di sore ini yang begitu luar biasa bertemu lagi dengan saya Firdaus Aulia, dan tentunya dalam rangkaian acara yang sudah kita tunggu-tunggu yaitu Ramadan Ceria. Bunda-bunda gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Duh, Masya Allah, sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Ini gimana tipsnya ini kalau subuh, sebelum subuh, sahur-sahur udah nyiapin buka buat suami, buat anak, terus habis itu ke majelis taklim, sore-sore ke sini. Ini gimana tipsnya bisa jadi bunda-bunda yang hebat ini? Loh, ternyata sudah lunglai semuanya ini ya. Gimana ini, Masya Allah. Tepuk tangannya mana dong? Masya Allah ya. Bunda-bunda, hari ini saya kedatangan tamu yang begitu luar biasa. Ono sing kudunge pink muda, pink abu, wape ono campur-campur. Kalau perempuan itu sebanyak ada. Dan hari ini saya tidak sendiri ya. Ada sahabat saya yang begitu cantik yang sudah bersama bunda-bunda saleha. Silakan Nasya. Alhamdulillah, terima kasih kembaranku Akak Frida yang luar biasa. Masya Allah. Oke. Sebelum ini Nasya memperkenalkan satu persatu dari majelis salimana, ini Nasya ada pantun dulu buat bunda-bunda nih ya. Cakep. Belum ya. Makan bubur sumsum dimakan itik. Cakep. Assalamualaikum bunda-bunda cantik. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Nah ini Nasya akan memperkenalkan satu persatu dulu. Dimulai dari kerudung pink ya. Pink bukan pink tua, tapi ini pinknya muda tapi kelihatan tua ya. Alias pink tua gitu ya. Beraneka ragam, luar biasa. Nah, oke, kita perkenalkan dari majelis salimana Bunda. Kami dari Majelis Taklim Raudatul Hasanah, pecinta sholawat Nabi yang penuh kedamaian. Alhamdulillah. Raudatul Hasanah, jaya, jaya, jaya. Yes. Masya Allah, luar biasa sekali. Semangatnya luar biasa. Baiklah, Bunda, ini Nasya mau tanya nih. Kegiatan di Majelis Taklim Raudatul ya. Bagaimana, sejak kapan terbentuk, dan di bulan Ramadan itu kegiatannya apa saja Bunda yang solehwat ini? Silakan. Alhamdulillah, Raudatul Hasanah itu berdirinya tahun 2007. Alhamdulillah sampai saat ini kegiatannya di dalam bulan suci Ramadan itu hanya khotmil Quran. Oke, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangannya mana dulu? Berarti selama 17 tahun ini ya, luar biasa. Baiklah, awet muda Bunda, cantik semuanya. Oh, calon-calon penghuni surga. Amin. Masya Allah. Baiklah, yang kedua, Indonesia akan memperkenalkan yang tidak kalah solehwatnya, ping muda, ceria kayak cibi-cibi. Oke, baiklah. Dari Majelis Salimana, ini Bunda.
Kami dari Al Yasmin Ikhlas Barokah Alhamdulillah Al Yasmin Jaya Menggapai ridhonya, menggapai ridhonya. Al Yasmin Ikhlas, bahagia, Barokah alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa semangatnya untuk Al Yasmin. Saya sampai hafal. Menggapai ridhonya. Bunda, ini Nasya mau tanya ini. Ya, ini sejak kapan Al Yasmin berdiri dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja? Alhamdulillah Al Yasmin berdiri belum ada 1 tahun. Alhamdulillah. Kegiatan yang kami lakukan semua yaitu dengan bersolawat, berzikir, Jumat berkah, berbagi takjil, dan buka bersama. Masya Allah, luar biasa. Baiklah, kegiatan yang sangat-sangat positif sekali ya. Dan ini juga ada monitoring di mana kali ada Yasmin kemanapun berbagi takjil. Nah ini nih Bunda ini ya yang pakai kacamata. Nah selagi CCTV ya Bunda, luar biasa. Tepuk tangannya mana dulu dong? Cantik-cantik semuanya Bunda-Bunda aku. Baiklah, Nasya akan naik yang menuju ke luar biasa, merah-merah semangat membara. Wow, tepuk tangan mana dulu dong? Ya. Oke, baiklah. Dari Majelis Taklim mana ini Bunda? Kami dari Majelis Taklim Muslimah Anissa Sidoarjo. Anissa hanya mengharap ridha Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, Majelis Taklim Muslimah Anissa, luar biasa. Bunda, ini seperti yang sebelum-sebelumnya pertanyaan Nasya akan tanyakan kepada Bunda selaku ketua ini ya. Nah, ini berdiri sejak kapan? Dan juga kegiatannya apa aja selama Ramadan? Terima kasih. Alhamdulillah Muslimah Anissa Sidoarjo didirikan tanggal 27 September tahun 2022. Dan kegiatan Muslimah Anissa Khotmil Quran, setiap kegiatan kajian juga ada acara buka bersama. Masya Allah. Ya. Itu aja. Ya. Terima kasih. Luar biasa semuanya, semangat ya. Mbak Frida, tadi saya di sini Mbak, saya duduk di sini belakang saya. Mbak, pangku. Bunda sehat ya Bunda, sampai nanti berbuka ya Bunda. Semangat semua ya Bunda. Semuanya sudah dipersiapkan lauknya untuk berbuka. Sabar, kurang 1 jam lagi ya. Oke, baiklah. Kakak Frida, semuanya dari Majelis Taklim sudah Nasya perkenalkan dengan apik, sejahtera bersama Bunda-Bunda Sholehot. Terima kasih Kakak Frida. Tepuk tangan yang mana dong buat Bunda-Bunda Soleha. Masya Allah pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Bunda-Bunda Sholehot gitu katanya ya. Solehah ya. Itu banyak banget kegiatannya di bulan Ramadan. Apa tadi Bunda? Bagi-bagi takjil, terus apa lagi? Sholawat, belum terawihnya, belum zikirnya, ya kan? Hah? Lo kok anak scroll TikTok barang ngaji, ya kan? Jadi di bulan Ramadan ini kita tahu ya sebagai orang Muslim bahwa pahala itu dilipat gandakan. Kalau di bulan biasanya pahala siji, sekarang jadi 10, jadi 100, jadi 1000. Bahkan kalau orang tidur aja di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala. Jadi bulan Ramadan ini adalah berlomba-lomba untuk mencari pahala. Tapi sayang sekali, bunda-bunda yang di sini banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita lakukan gak sengaja ikut tambah membuat pahala kita ente logrok dewe. Nah, seperti apa kira-kira apa saja hal-hal yang bisa membuat pahala kita yang seharusnya panen, yang seharusnya banyak ya, yang seharusnya kita mendapatkan surga begitu ya, malah logrok kabeh. Untuk itu langsung saja kita akan dengarkan penjelasan dari Ustaz Hasan Ubaidillah. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita masing-masing memiliki alat yang namanya smartphone. Setiap hari kita tidak bisa lepas dari alat yang namanya HP ini. Segala aktivitas kita banyak terbantu dan menggunakan alat yang namanya smartphone ini. Inilah zaman yang disebut era disrupsi, di mana aktivitas kita dalam keseharian selalu tergantung pada alat ini. Bisa digunakan untuk hal-hal yang sangat positif, seperti menebar konten-konten kebaikan, digunakan untuk melihat hal-hal yang positif, termasuk ada ta'lim dalam beberapa aplikasi. Akan tetapi, tidak jarang alat ini kita gunakan untuk hal-hal yang negatif. Melakukan berita-berita hoak, membuat konten-konten negatif, dan juga tidak jarang pula kita melihat tontonan-tontonan yang membangkitkan syahwat, tontonan-tontonan yang tidak sepantasnya kita lihat. Maka disinilah kita harus bijak di dalam memanfaatkan alat ini. Terlebih lagi dengan era digital yang begitu luar biasa, era saat ini juga disebut sebagai era post-truth atau era pasca kebenaran, di mana informasi-informasi yang masuk, yang kita baca, mempengaruhi pikiran kita, kemudian menjadi keyakinan dalam diri kita. Hal yang salah pun bisa menjadi benar, karena algoritma informasi yang diberikan mempengaruhi pikiran dan hati kita, sehingga konten yang salah, berita yang salah seolah-olah menjadi benar. Begitu juga sebaliknya, berita yang benar seolah-olah menjadi salah. Ketika kita puasa, kita harus bijak di dalam mengendalikan nafsu kita untuk melihat berbagai macam hal, memanfaatkan alat ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ji' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasa yang dilakukan kecuali rasa lapar dan dahaga. Di dalam keterangan lain, Rasulullah menegaskan, khamsun yuftirus siyam. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa kita. Membatalkan dalam arti membatalkan pahala puasa yang kita lakukan. Di antaranya adalah al-kadzibu, berdusta. Sekarang tidak hanya pakai mulut saja, dengan jari-jari kita bisa melakukan dusta. Wal ghaibah, ngerasani, bergunjing. Bergunjing sekarang bisa melalui ini, bahkan lebih dahsyat. Kemudian wan namimah, adu domba. Kemudian an-nadhru bisyahwa, melihat dengan penuh nafsu. Dan tentunya wal kismatul jamus, atau sumpah palsu, atau wal kismatul kadzibah, sumpah palsu, sumpah yang tidak benar. Maka untuk membahas ini kita akan detailkan pada segmen selanjutnya. Ya, baik pemirsa, kita tadi sudah sedikit mendengar penjelasan dari Ustadz. Ternyata ibu-ibu, berarti kita itu gak boleh berbangga diri ya. Posoe totok, tapi scroll TikTok, komen-komen, nggak artis elek-elek ya toh. Bisa jadi itu menjadikan malah puasa kita berkurang pahalanya. Nah, masih banyak sekali yang akan kita tuntas karena tema hari ini adalah gagal panen pahala di bulan yang mulia. Jangan kemana-mana, saya Firdaus Aulia, nanti kita akan kembali lagi tentunya masih di acara Ramadan Ceria.
Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdigi Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah, Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Firdaus Aulia Dan saya Nasya Akila. tentunya di Ramadan ceria, Berkah, berkah, berkah. Nasya, Ya. tadi kan kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Ustadz. Betul. Langsung rasanya HP kuping kita gua. Nah, Karena kok ternyata ini adalah sebuah alat yang banyak dosanya ya Ustadz ya. Ya tergantung kita cara memanfaatkannya. Kalau positif maka akan berefek positif. Kalau negatif juga negatif. Tergantung diri kita bagaimana memanfaatkan teknologi itu. Pisau bisa kita gunakan untuk memasak, tapi bisa kita gunakan untuk melukai orang, bahkan membunuh. Masya Tergantung Allah. kita manusianya. Oke, berarti Jadi sangat pinter-pinternya berbahaya kita. ya. Jadi sangat berbahaya. Kalau Nasyan yang paling bahaya ya Ustadz. Saya tanya sendiri ke dia dulu ya Ustadz ya. Soalnya kita TikToker. Tahu Ini banget. HP-an. Ya kenapa? toh jam rolas live ya Allah pun mulai kita Bu. Ya. Saman sawer tolong cepet oke ya iki Nasya iki ya. Gimana? Nasya, kalau kita ngomongin HP ini kita kan nggak bisa terlepas ya apalagi secara entertain itu yang paling bahaya di bulan Ramadan ini apa nih coba? Biar pahala kita nggak rontok nih. Yang paling bisa merontokkan saya apa? tuh menghindari dari hal-hal yang berdosa gitu ya, dan saya kegiatannya hanya untuk live, cari uang dan uang. Jadi positif vibes aja. Ya, positif mata duitan seperti itu ya. Tidak positif. Nah, ini ngomong-ngomong soal pahala Ustadz. Iya. Yang namanya puasa ini kan cuma setahun sekali nggak Ibu-ibu nggak? Betul. Ya, 12 bulan ini cuma setahun sekali puasa. Nah, ini gimana caranya kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya padahal di saat bulan pertama sampai bulan 11 kok akan dablek kayak Ustadz. Masya Allah. Bener kan ya, kan 1 bulan katanya kemenangan, tapi kan harus dilatih gitu ya. Ternyata dari bulan 1 sampai 11 ya Allah Ustadz, Ya. lali sembayang itu Puasa gimana? ini dilaksanakan selama 1 bulan. Iya. Ya, selama 1 bulan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan. Artinya ibadah Ramadan itu punya rentang yang panjang. Maka masa sih dalam rentang 1 bulan ini kita tidak bisa memaksimalkan dalam beberapa hari saja. Syukur-syukur bisa sampai semuanya. Karena pada bulan ini tidak ditemukan keistimewaan di bulan-bulan yang lain. 11 bulan yang lain tidak ada keistimewaan sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan amal ibadah kita itu dilipat gandakan pahalanya kalau baik itu dengan nilai yang berlipat-lipat bahkan tidak berhingga. Kalau di hari-hari biasa kullu amal ibni Adam itu majziyun bihi illa syiyam. Amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Katanya Allah dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi. Jadi puasa itu untukku dan aku yang balasnya. Maka puasa ini bukan untuk siapa-siapa. Puasa ini hanya untuk Allah. Karena hanya yang puasa dan Allah saja yang tahu. Mungkin Mbak Firda, Mbak Nasya, ya nggak ada orang minum, makan. Siapa yang tahu? Nah, Nasa itu Ustadz Nasa. Ya tidak lah. Lah, makanya. Jadi memang rahasia kita Ya, dengan betul. Allah. Kullul hasanat yudha'afu. Setiap kebaikan dilipat gandakan. Bi asri amsalia 10 kali lipat. Ila sab'ati mi'ati dhifin. Sampai 700 kali lipat. Illa siyam kecuali puasa. Kalau puasa bagaimana? Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Bisa ribuan kali lipat, jutaan kali lipat, miliaran kali lipat. Itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa kita memang benar-benar baik sesuai tuntunan syariat dan diterima. Oke. Nah Ustadz, tadi kan kalau pahala itu dilipat gandakan berkali lipat. Nah kalau dosanya apakah tambah uak Ya, wa kadzalika sar, kan begitu terusannya itu kan. Begitu juga dosa-dosa yang kita lakukan. Maka akan mendapatkan dosa yang setimpal dengan amal perbuatan kita. Bahkan dalam suatu riwayat itu juga dilipat gandakan. Mengapa? Karena menghargai bulan yang mulia ini. Maka hati-hati kalau melakukan kejelekan dan perbuatan-perbuatan dosa. Hati
hati. Rungokno iku lho ibu-ibu. Rungokno ibu. Ya, rungokno iku lho Nasa. Ini saya juga mau tanya nih Bapak Ustadz nih ya. Hal-hal yang berpotensi untuk menggugurkan pahala puasa itu apa aja? Nah, tadi kan di Termasuk awal saya sudah menyebutkan hadis Rasulullah khamsun. Ada 5 perkara. Yubtilus syam, yang membatalkan pahala puasa. Menghapus pahala puasa kita itu ada 5 hal. Yang pertama adalah al-kadzibu, yaitu berdusta. Berdusta. Berdusta itu kan dulu pakai omongan-omongan kan. Sekarang tinggal share. Ya, kan? Iya betul. Begitu ya? Hoak ya. Iya, Berarti walaupun artinya jari menyampaikan kita- sesuatu yang tidak sesungguhnya. Nah, sering nggak dilakukan? Kita waktu buka, padahal kita itu bukannya pakai iwak pindang, kemudian iwak terong, kemudian seolah-olah kita itu ada di restoran mewah, langsung update status. Oh gitu, Iya. termasuk dusta? Ya kan tidak sesuai dengan kenyataan. Ibu-ibu sing guyu kan kayak ngono iki ya. Bunda ya. Awas. Sing ibu-ibu ku sing diposting iki fotone uang. Jopo tetep Google ya. Apalagi Ya, dusta-dusta dusta yang ya. kemudian menyebabkan orang lain itu sakit hati. Ya. Oh, contohnya. Contohnya ya kita nge-share ya ada ibu rumah tangga begitu ya. Kemudian padahal dia nggak di rumah nggak kalian apa-apa, tapi waktu itu foto lama kemudian kita share. Kenean. Iya kan? Ada nggak seperti itu? Banyak. Nah, Banyak. ya kan? Waktu foto waktu tidur kemudian kita ambil, ya ini ada orang lagi live syuting, oh kok turu kan begitu. Padahal itu foto dulu. Padahal orangnya di sini nggak tidur gitu loh. Nah hal seperti ini yang kemudian itu dusta al-kadzibu. Wal ghaibatu ngerasani. Sesama seniman gak boleh ngerasani. Kayak siswa. Ya. Kita punya grup-grup tuh di medsos, ya. Itu kalau buat ajang rasan-rasan mantap. Bukan gitu Ustaz. Ya, apa ya, Kadang-kadang ya wis ana grupe Bu ya. Grup nang WA ya Bu ya. Ya. Kayak grup cewek wong Ya. telu kayak rasa-rasan koncone Ustaz. Ya Allah. Iya mek wong telu mek wong 100. Jadi ngerasani berjamaah. Jamaah. Duduk Jamaah sama sing berjamaah ya Bu ya. Iya, wal ghaibatu. Rasan-rasan kalau dulu mungkin orang 2, orang 3, petan-petan. Rasan-rasan sekarang itu Masya Allah. Jundul-jundulan gitu ya. Iya, sekarang itu pakai grup-grup medsos itu ya, media sosial itu ngerasani kalau grup WhatsApp-nya 100 orang, ya 1000 orang. Itu kan jamaahnya kan banyak. Akhirnya Sampai apa? panas HP. Rasan-rasan itu menjadi rasan-rasan jamaah. Itu ya, jadi itu yang penting sekali untuk diperhatikan. Kemudian wan namimah itu adu domba. Ya, adu domba itu bisa parah, ini mengakibatkan hal-hal yang parah. Misalkan ono wong tuku sayur ya, ibu-ibu beli sayur di foto, tek begitu dikirimkan dari grup skandal baru. Ya, tukang sayur bermain skandal dengan ibu perumahan ini kan begitu kan? Padahal ya mek tuku sayur, waktu bayar dikasih uang belanja tukang sayur. Padahal ya jual beli. Ini kan menjadi hal yang sangat bisa merusak ya keutuhan rumah tangga orang, persahabatan, rumah tangga bisa tengkar dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian setelah al-kidbu, al-ghaibatu, wan namimatu, wan nadhru bisyahwah. Nadhru bisyahwah itu melihat tontonan-tontonan yang menggairahkan, membangkitkan nafsu. Kalau seperti El Kiswah, Mas Aris itu kalau ingin nonton-nonton seger-seger, Masya Allah, Masya Allah. ya, Samsul iki ya ning ngene mall. Lihat yang murup-murup itu. Melip-melip itu ya, Ustaz, melip-melip ya? itu. Nah, itu. Wah, siang-siang nang ngene mall sing didelok kaya ngono-ngono iku. Ya kan? Pakaian-pakaian you can see, ya. Itu an-nadhru bisyahwah. Itu bisa batal pahala puasanya, bisa hilang itu, terhapus. Dan ini memang senengannya kayak begitu, bening-bening. Oh begitu ya? Iya. Sing keyboard langsung nunduk Ustaz. Lah. Nah. Ya, kalau sekarang nggak perlu ke mall. Sekarang lihat Scroll. scroll. Nasa lagi TikTokan lagi ya. Sawer.
Saweran. Gak berukutan koyo ngene iku sing didoleki iku. Termasuk dosa nggak Ustaz kalau seumpama saya live itu Mas El Kiswa hadir di room saya tuh nyawer-nyawer termasuk dosa nggak? Nanti dikembalikan sawerannya ya. Oke. Ya, jadi kecuali Nasya ya menggunakan baju-baju yang seksi yang itu membangkitkan gairahnya. Oh iya. Siap. Bertobatlah Jadi Nasya begitu, Akila. ya. Pakai panjang-panjang. Ya menutup aurat, Iya, menutup betul. aurat. Baik ya, Masya Allah ini baru beberapa menit saja tapi ternyata sudah dosa memanas. iki uwake Ustadz, apalagi dosa wong Betul. Nanti akan kita bahas lagi budak-budak dosa-dosane wong wedok liyane sing ngentekno pahala poso ya. Bisa-bisa kita tuh poso cuma dapat luwene aja ya kan, lapar aja tapi nggak dapat pahala. Jangan kemana-mana, Firda dan juga Nasya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Ramadan Ceria, Berkah, berkah, berkah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا وأهلنا وأولادنا. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Masjid Al-Burhan di Rungkut, Surabaya menggelar acara Pasar Kampung Ramadan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur menggelar seni pertunjukan topeng Panji, topeng untuk dunia. Mari kita nonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. kembali lagi bersama saya Firdaus Aulia Dan juga Nasya Akila. tentunya masih dalam rangkaian acara Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Tepuk tangan yang kencang dong bunda-bundaku. Nah ini kayaknya udah mulai memanas ya. Pertanyaannya ini memang sangat rentan kepada ibu-ibu dan juga bunda-bunda. Dosa-dosa yang di sini kadang-kadang itu kayak itu dosa-dosa kecil Nasa. Betul. Ya kan tadi itu bergunjing, nang WA, terus apa Berdusta. tadi berdusta itu kecil Ustadz. Sangat-sangat diremehkan Ustadz. Tapi ternyata bisa membuat pahala kita itu habis. Cuman dapat laparnya aja. Betul. Nah Ustadz kalau satu hari dalam berpuasa ternyata Nasa iki mau ngerasani ngerasani wong sak kampung terus berdosa pahalanya itu kan habis gitu Ustadz. Apakah Nasya ini tetap dianggap oh iya berarti dia sudah tetap berpuasa gitu atau sudah aslinya udah nggak usah gitu ya, nggak usah berpuasa gitu Ustadz? Gimana Ustadz? Selama Nasya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, Iya. mulai dari terbitnya fajar sodik di waktu subuh sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib, ini puasanya dihitung sah. Karena apa? Syariat mengatakan bahwa asyiyam wa al-imsak anil akli wasyarbi wal jima'i. Jadi puasa itu menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, minal fajri sodiki, dari fajar sodik sampai maghrib. Jadi puasanya sah. Tapi apakah puasa ini mendapatkan pahala atau pahalanya dihapus atau dikurangi? Itu Allah yang nanti akan menentukan. Kewajiban puasanya tetap dilaksanakan. Maka ketika melakukan katanya Mbak Aulia tadi, Firda Aulia tadi itu kecil-kecil. Jangan anggap remeh kecil-kecil. Laisa shaghair bil istimrar. Tidak ada dosa-dosa kecil ketika dilakukan secara terus-menerus, akhirnya jadi gede. Walaisal kabair illa bil istighfar. Tidak ada dosa besar ya kecuali dihapus dengan istighfar. Jadi ketika kita makan dosa istighfar, likulli da'in dawa'un. Setiap ya ada penyakit pasti ada obatnya penawar. wa dawa'udz dzunubi al istighfar. Ya, sedangkan istighfar merupakan penghapus dari dosa. Jadi wa dawa'udz dzunub itu istilah obat daripada dosa adalah istighfar. Maka perbanyaklah istighfar. Oke, baiklah. Minta Minta ampun istilahnya kepada ya. Allah. Kalau Iya. banyak-banyak dosa di bulan puasa khususnya. Baiklah Ustaz. Tapi jangan pernah berputus asa Tidak. dalam kita mencari ridho dan rahmat Allah ya. Betul. Walaupun kita melakukan banyak hal yang negatif, mungkin istighfar, puasanya tetap lanjut, ojo langsung mokel.
Oh begitu ya, tetap Iki lanjut arek-arek aja. iki Ustaz biasanya kayak gitu. Ya, dosa dikit malah mokel, Masya Allah. Soalnya PPT. Apa itu? Para pencari takjil. Masya Allah. Bunda-bunda ada ini, PPT ada ini. Ada bunda? PPT, para pencari takjil. Wayahe kalau mau beduk maghrib langsung sesat-sesat anaknya ditinggal ada. Juga buat takjil yang banyak ya di masjid ya Nasya ya. Iya. Nah ini kan ini kan Nasya kan berdosa banyak nih. Oh, ya Allah sadar. Misal, soalnya tak pikir taubat. Soalnya ini semuanya ibu-ibu ada juga namanya Nasa, jadi perwakilan. Sama. Baiklah Ustaz. Nah ini apakah ada cara untuk memperbaiki dosa-dosa yang gugur di bulan puasa itu? Ya ada, ya. Jadi al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Itu Al-Quran. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, akan menghapus kejelekan-kejelekan. Makanya perbanyak amal baik, perbanyak kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Caranya bagaimana berbuat baik? Semuanya dikontrol, lidah dikontrol, mata dikontrol, telinga dikontrol, dan jangan lupa bersedekah. Karena as-shadaqah tadfa'ul bala. Bersedekah itu bisa menolak dari bala atau hal-hal yang negatif. Nah tadi itu Ya. lidah dikontrol, jangan lupa satu lagi Ustadz Apa ibu-ibu, itu? jempol dikontrol. Iya, Karena biasanya kita komen-komen itu aja negatif gitu Betul. Ustadz. Nah ini Ustadz ya, ini ada satu hal yang selalu saya tanyakan tapi sebenarnya itu belum terjawab ya Ustadz ya. Katanya Ustadz kalau kita memasuki bulan puasa itu katanya setan-setan ini tuh berangkat Ustadz. Bukan ya? Bukan sini ya. Setan-setan ini katanya di kerangkeng gitu Ustaz. Dibelenggu. Iya, kok masih ada di sini Ustaz? Bukan. Oh, bukan ya, Itu hiburan yang menghibur kita di Ramadan ceria. Bukan ya. Jadi katanya setan-setan itu kan di kerangkeng semuanya, tapi kok masih ada? Kita seneng rasani ya Bu ya. Kita seneng apa gibah, kita suka padahal artis gak kenal dikomeni elek itu ya lapo ya kan ya. Heran gitu sama ibu-ibu, heran juga sama saya ya kan. Gitu ya. Kadang rasanya enggak pakai kita gibah tuh enggak pakai jempol, dalam hati aja udah nyeletuk buruk gitu loh Ustaz. Nah ini sebenarnya setannya ini diculno apa di kerangkeng Ustaz pada Ramadan ini Itu Ustaz? bukan katanya, itu memang riwayat hadis yang mengatakan idza jaa Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabal jannah. Pintu surga itu dibuka. Wa ughliqat abwaban nar, pintu neraka ditutup. Nah, yang nomor 3, wa suffidat asyayatin. Jadi setan itu dibelenggu. Lantas mengapa kok sekarang itu banyak orang yang melakukan kejahatan? Sing rasani, tadi itu sing ghibah, sing adu domba. Karena kita itu tidak mengekang nafsu kita. Nafsu kita tuh mengajak kepada hal-hal yang negatif. Maka yang menjadi setan sebenarnya bukan sesungguhnya iblis sesungguhnya, yang menjadi setan adalah diri kita sendiri. Masya Allah. Yang menjadi iblis itu. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada jiwa itu jalan kesesatan dan jalan ketakwaan. Maka ketika kita memilih jalan kesesatan, walaupun setan dibelenggu tapi kita jadi setan. Jadi kita sendiri yang menjelma Kita sebagai sendiri setan. yang menjelma karena nafsu kita itu jadi setan. Jadi nafsu kita tidak terkerangkeng. Ya. Jadi ya, hakikatnya nafsu kita yang kerangkeng. Puasa itu mengkerangkeng nafsu kita yang senantiasa mengajak kepada hal-hal yang jelek. Kefasikan itu. Ya. Jadi Bunda-bunda sebenarnya kita semua ini adalah bukan ya. Sebenarnya semua setannya itu di kerangkeng, tapi ternyata hawa nafsu kita sendiri itu ya Ustadz ya. Itu dilepaskan kalau sampean. Oh. Hawa nafsu kita lepaskan, padahal kita itu harus mengkerangkeng nafsu kita. Mengendalikan nafsu kita. Jangan sampai itu fujuroha, berbuat kepada hal yang jelek, yang maksiat, yang menyesatkan. Kalau tidak dikerangkeng, maka itu menjadi setan-setan liar dalam diri kita. Artinya sebenarnya hawa nafsu itu boleh-boleh saja gitu ya Ustadz ya. Tapi hawa nafsu digunakan untuk apa seperti itu ya? Dikendalikan. Ya. Karena itu fitrah ya Ustadz ya. Betul. Semuanya bisa ditahan, kita yang harus menahannya begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Kalau Nasa sendiri paling susah ini apa? Menahan hawa nafsu apa waktu bulan puasa? Oh, waktu bulan puasa? Haus Mbak, ngelak tadi Mbak. Oh, ya. Emosi sama ibu-ibu ya. Tidak ada emosi. Suka banget sama ibu-ibu majelis taklim yang cantik-cantik dan soleha. Masya Allah. Iya, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Baik Nasya, nanti kita akan
masih membahas tentang kegagalan pahala-pahala kita, kerontokan pahala, gugur pahala di bulan Ramadan. Tapi sebelum itu kita akan simak dulu pesan-pesan berikut ini, masih bersama saya Firdaus Aulia dan Syakila di Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah, Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ya, masih bersama saya Firdaus Aulia dan juga Syakila. tentunya di Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Nah, Ustadz tadi kan penjelasannya itu Ya. sudah banyak sekali, terutama tentang HP, tentang posting. Nah, ini sering yang saya lihat nih Ustadz, apalagi tambah merene, tambah habis bulannya, ya Iya. tambah habis hari itu banyak Ustadz, Masya Allah Ustadz, ibu-ibu yang itu loh, yang jilbab pink itu loh Ustadz. Semuanya pink, semuanya semuanya pink, pink, ya. semuanya pink. Sudah posting baju baru kembaran sama keluarganya, Masya Allah. Terus udah posting setiap hari itu bukber di mana Ustadz. Itu kan sebenarnya tuh cuman pengen posting aja, nggak ada niat-niat pamer gitu ya. Kalau buat Bunda-Bunda betul begitu nggih Bu nggih? Bener apa sebenarnya pengen pamer ke teman-teman majelis yang lainnya. Nah itu seperti itu gimana ya Ustadz hukumnya ini kalau kita mau posting-posting apa yang sudah menjadi pencapaian atau apa yang kita lakukan gitu Ustadz di bulan Ramadan? Memang segala sesuatu itu tergantung apa yang diniatkan kita. Niatnya apa sih posting itu? Kan orang itu biar tahu. Orang itu biar memuji. Orang itu biar pingin niru. Biar ngelek. Kan begitu kan? Tujuannya posting kan? Betul. Iya. Kalau itu sudah tujuan seperti itu, artinya dia itu pengen pamer. Ada sifat riya, ada sifat ingin dipuji, ada sifat ujub. Ujub itu sifat ijabul mar'i li nafsihi. Iki lho, aku rek wis duwe kelambi anyar regane 5 juta, 10 juta. Lewat bajune Mbak Firda Mbak Nasa. Paling ikut tuku second. Yang pasar gitu ya. Jadi gak ada, walaupun sampai enggak niat pamer, tapi siapa yang tahu isi hati orang? Siapa yang tahu kerentek hatinya orang. Kalau nggak ngetek ya, kalau dia tidak peduli artinya dia tidak, ya biasa-biasa sajalah, nggak usah posting-posting. Ya kalau memang diposting, kalau memang tujuannya itu ingin menawarkan barang, itu namanya bukan ujub. Nih saya punya barang ini, saya posting, harganya sekian, tidak masalah. Ya, kalau kemudian jenengan baru beli baju, saya ono bandrol 100 juta bajunya, di foto, di posting. Tujuannya orang kan biar tahu kan, apa kalau tidak pamer tujuannya? Lah inilah yang disebut riya, yang disebut ujub. Ingin dipuji orang, gak iso tuku klambi koyo ngene iki mek gak aku. Akunya didahulukan. Lah hati-hati nggih, ketika memposting sesuatu, maka ditoto hatine. Ditata dulu niatnya. Ya, karena apa? Puasa ini membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati. Di antara penyakit hati itulah sifat riya. Pengen selalu dipuji. Ya, ngaji. Oh, kegiatan ini bentino ngaji. Bentino atam. Ya, kalau niatnya kemudian pingin dipuji, itu rontok gitu semuanya, amal baiknya panjenengan. Memang sulit mengendalikan hati ini. Sulit, perlu latihan. Oke. Hati-hati. Oke, baik Ustadz. Para
TikToker. Nah, ini kalau TikToker nolanya ke saya nih Ustaz nih. Oh begitu konten ya. kreator. Konten kreator, baiklah. Secara kan Nasya kan juga TikToker, ya selebgram gitu kan juga sombong ini sudah kan menjual produk begitu kan. Yang tiap hari harus posting, tiap jam harus posting. Itu kan juga secara tidak langsung kita kan juga pamer akan jualan kita biar laku lah. Nah, apakah itu juga termasuk hal-hal yang tidak baik alias pamer begitu kan? Secara kita kan sekarang dagangannya kan menuju ke online dan sosmed begitu Ustaz. Mek dodolan ya enggak. Oh, apa dodolan ya? Apa dodolan kok. Tepuk tangan Bunda. Kalau jualan itu kan biar orang tertarik dengan produk kita, tujuannya ingin laku supaya beli produk kita. Lah itu merupakan strategi marketing, strategi jualan. Tidak masalah karena itu bukan berimbas kepada ria, apalagi ujub. Ya, kalau ujub itu membanggakan diri. Ini kan produknya. Ini adalah produk bagus, mereknya Nasha, mereknya Nasha, mereknya Firda. Ini produknya, bukan orangnya. Nah, kalau tujuannya itu ingin memasarkan produk agar laku, agar orang tertarik, itu bukan ria. Bukan ujub, karena memang kita memasarkan sebuah produk tertentu untuk agar orang tertarik. Jadi beda sekali itu dengan sifat riya dan sifat ujub. Alhamdulillah berarti aman kerjaan kita ya. Jualan semuanya ya. Jualan semuanya aman. Nah, tadi kan Nasya tentang jualan baju ya. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya saya ini adalah food blogger ya Ustadz ya, yang sering ibu-ibu, jadi saya sebenarnya adalah food blogger, orang yang suka banget untuk memposting mempromosikan produk-produk tentunya makanan. Nah, Masya Allah ya Ustadz, bulan puasa ini tambah kenceng saya Ustadz. Ya bukber di sana, bukber di sini itu bukan untuk bukbernya, tapi mempromosikan tempatnya. Nah, itu saya harus postingnya itu pasti jam 12 dan sebelum itu gimana ya Ustadz ya? Ya kan tidak masalah kalau posting saja kan. Kan tujuannya kan tidak ngiming-ngimingi wong poso. Ya setengah sih Ustadz. Pastilah kan ben kepingin terus buka nangku. Oh, bikin buka nangkono ya. Iya, memang tujuannya gitu ya kan. Promosi ya. Asalkan menjenengan tidak menawarkan diri, ini ada makanan gratis, monggo datang ke sini kemudian. Tidak, kalau itu memang bagian dari strategi marketing itu tidak masalah dan sangat dibolehkan. Itu namanya al-bay' ya. Jadi jual beli dan promosi itu boleh karena itu sifatnya muamalah. Sifatnya itu memang pekerjaan, ya profesi. Nah, kalau profesi itu menawarkan sesuatu tidak masalah dan boleh dan tidak batal puasanya. Tidak batal. Pahalanya juga enggak batal insya Allah. Itu bisa dikatakan juga bahwa itu pahala bekerja ya Ustadz ya. Ya, itu adalah bagian dari nilai usaha yang dilakukan. Baik, masih banyak pertanyaan saya, menarik sekali sore ini Masya Allah. Bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap bersama saya Firdaus Aulia dan juga Nasya Akila di Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحق سلطان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh kebahagiaan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdiji Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah, Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Kembali lagi bersama saya Firdaus Dan Aulia. Diana Syakila. Tentunya di Ramadan ceria, Berkah, berkah, berkah.
Dan di segmen kali ini kalau tadi kita sudah bertanya-tanya tentang bagaimana caranya supaya pahala kita tidak gugur. Terus setan-setan itu dikerangkeng di mana. Sekarang ternyata bunda-bunda di depan saya ini juga ingin bertanya kepada Ustadz. Sudah ada unek-uneknya ya. Betul, ingin belajar juga dan juga bertanya. Monggo bunda-bundaku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ustadz. Saya Bunda Romla dari Majelis Taklim Rodotul Hasanah, Sidoarjo. Yang ingin saya tanyakan, apakah menggugurkan pahala puasa dan membatalkan puasa ini nilainya sama? Yang kedua, kan ada di lingkungan kerja kami, biasanya ada yang sering emosi, terus bilang, wis, mending mangan ae, nek gitu Ustadz katanya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bunda. Bu Romla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pahala puasa kita itu gugur, hilang, dihapus oleh Allah, itu merupakan hak prerogatif dari Allah. Itu kemenangan Allah, karena yang tahu amal panjenengan diterima atau tidak itu adalah Gusti Allah. Memang Rasulullah itu menegaskan khamsun yuftirus siyam. Jadi ada 5 perkara yang membatalkan. Yuftir itu membatalkan. Yuftir itu sama dengan kita buka itu loh ya. Yuftirus siyam yang membatalkan puasa. Jadi puasa ini batal. Batal secara apa? Secara substansi. Jadi secara substansi, secara hakiki. Ya, kalau kita melakukan dosa-dosa yang dilarang tadi itu, ya. Maka kalau di dalam perusahaan ketika dia emosi, nah itu kan berarti kan tidak bisa mengekang hawa nafsunya, ya. Ya, ketika tidak bisa mengekang hawa nafsunya, tujuan puasa kita itu salah satunya tidak tercapai, karena tujuan kita puasa itu untuk mengekang nafsu, emosi, ya, marah itu kita tekan. Maka ketika wis poso-posoan ngene iki, lah ya, mungkin secara syariat ya, secara syariat artinya dia ketika dia wis gak poso-posoan mangan ae enak. Ketika dia tidak makan, puasanya enggak batal. Ya. Ketika dia hanya ngomong saja wis ya, tapi dia tidak melakukan apa yang diomongkan, itu tidak batal puasanya. Tapi apakah emosinya dia dengan mengatakan seperti itu pahalanya dihapus oleh Allah? Menurut penjelasannya iya. Kenapa? Karena dia telah emosinya keluar, marah-marah, kemudian dia itu apalagi kemudian sampai mengumpat ya. Mengumpat akhirnya mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Lah ini. Jadi sekali lagi ya, kita selesaikan puasa ini secara syariat, akan tapi substansinya yaitu mengekang diri dari melakukan hal-hal yang berbau dosa, menjurus kepada perbuatan maksiat, itu juga harus kita tahan, harus kita kekang. Begitu Bunda nggih, Bunda Romla nggih. Puasanya tetap sah kalau dia tidak makan. Nggih. Kalau makan ya batal, nggih. Baik, matur nuwun Bunda Rohla. Selanjutnya monggo Bundaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohma Isnaini dari Majelis Taklim Al Yasmin Sidoarjo. Bertanya Ustadz, kalau narsis itu apakah termasuk dalam kategori pamer, Ustaz? Boleh nggak kita jalan kemana foto, makan apa foto, terus kita taruh di media sosial dalam konteks Ramadan seperti saat ini? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narsis, ya. Narsis itu apakah termasuk pamer? Lah, tergantung niat jenengan. Apa sih tujuannya sampean itu dikit-dikit foto? Kalau itu pingin mendapatkan pujian, pingin mendapatkan like, pingin mendapatkan apalagi itu followers, ya itu ya. Maka itu terkategori sebagai ujub. Nah, memang tipis bedanya.
seolah-olah kita itu tidak melakukan apa, tidak merasa lah. Memang penyakit hati itu nggak merasa. Kita itu nggak merasa kalau kita melakukan riya, itu nggak merasa. Melakukan ujub nggak merasa. Ya, kalau kita sakit fisik, kita bisa rasakan itu, kita sakit fisik. Misalkan encok, ya encoknya sakit. Misalnya asam urat, ya cenut-cenut, cekot-cekot. Misalnya darah tinggi, ya ngeluh. Kolesterol, ya kini sing abot. Itu penyakit-penyakit fisik. Tapi kalau penyakit hati, gak ada yang tahu. Ya, yang tahu siapa? Yang tahu panjenengan sendiri sebenarnya. Sampeyan niku atine iki kira-kira ujub apa enggak ya? Sebenarnya panjenengan sendiri. Walaupun sebenarnya sangat halus tidak terasa, tapi pasti dalam hati nurani panjenengan itu bisa merasakan bahwa saya seperti ini itu ya ada ujubnya, ada riaknya. Maka salah satu yang membuat hidupnya orang itu hancur atau celaka adalah ijabul mar'i li nafsihi. Ya, yaitu ujub atau membanggakan diri atau gumun terhadap dirinya. Aku lu hebat rek, aku lu ganteng rek, aku lu wayu rek. Itu namanya ijabul mar'i li nafsi. Apalagi menggunakan pakaian rendo-rendo, kemudian kayak begitu ada bling-blingnya, foto ini, foto begini. Ya itu kalau kemudian di dalam dirinya itu ada rasa ujub, ya pingin dipuji orang, pingin orang itu suka dan lain sebagainya, sampai hati ini ya itu melalaikan akan nikmat Allah, maka itu termasuk i'jabul mar'i li nafsihi. Jadi ujub itu Mbak. Narsis itu memang tidak bisa lepas dari itu. Ya, memang tipis bedanya. Hindarilah untuk saat-saat ini kita terlalu berlebihan. Kalau memang seperti itu, niatkan bahwa itu merupakan bagian dari syiar ya. Syiar tidak ingin dipuji orang, akan tetapi itu bagian daripada syiar yang menginspirasi orang untuk berbuat baik. Betul sekali Ustaz, apalagi bunda-bunda sekarang ini, bunda-bunda FB Pro ya, sukanya itu langsung foto, ya mensyiarkan sesuatu, salam interaksi banyak yang view. Nah itu makanya kita tuh harus berhati-hati berarti Ustaz, yang dibagikan itu yang bagus-bagus. Yang penting niatnya, ojo sampai niatnya itu pengen dipuji orang ya. Dan di situ biasanya nih Ustadz, bunda-bunda ini cari penghasilan juga dari situ Ustadz. Biasanya dari yang diposting, banyak yang view, banyak yang suka, banyak yang lihat, itu ada iklannya terus ada penghasilannya Ustadz. Ya kalau niatnya cari pekerjaan, nyari kerja, nyari rezeki, enggak masalah. Cuma ini loh, untuk nata niat yang penting. Betul. Karena ya niatnya seseorang itu yang dinilai oleh Allah. Kayak niatnya itu, ya sesuatu itu melenceng dari tujuan syariat. Misalkan namanya itu ujub itu membanggakan diri gitu loh. Bahwa saya ini lebih baik daripada yang lain. Yang lain lewat itu namanya ujub. Tapi kalau sampean itu ini bagus tak posting aja, siapa tahu ada yang beli, siapa tahu ada. Nah, itu. Jadi memang sesuatu itu niat. Karena apa? Al umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung maksudnya seperti apa. Ya, jadi niat dan tujuan itu menjadi penting untuk ditata di awal agar kita tidak salah di dalam memposting sesuatu. Nah itu, kalau tujuannya untuk kerjaan, tujuannya untuk dagangan, mencari rezeki, itu insya Allah, ya mudah-mudahan Allah mengampuninya, insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah selama boleh. Salam interaksi Mubah. bunda gitu ya. Ustaz ini hafal loh semuanya ya. Mudah sehat, Masya Allah. Jadi bunda-bunda ya, benar-benar harus diperhatikan. Mulai sekarang sebelum tekan posting harus ditata dulu niatnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita syiar menuju kebaikan biar menjadi paha. Amin. Semuanya amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat bunda-bunda yang ada di sini. Masya Allah, Nasya, tidak terasa sudah 1 jam ya, sebentar lagi sudah berbuka puasa. Ustaz, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan semuanya tepuk tangannya dong. Terima kasih bunda-bunda sudah hadir di sini dan juga teman-teman El Kiswa. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi tentunya di Ramadan Ceria dengan tema-tema yang lebih asik dan juga lebih interaktif ya. Terima kasih pemirsa, saya pamit mundur dulu bersama saya Firdaus Aulia dan juga Nasya Akila di Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Siti Fatimah ya Allah, Zam-Zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah.